Mari kita bangkit berdiri semua sebelum kita mendengarkan suara kebenaran firman Allah. Kita sama-sama menaikkan pujian dan berseru kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, betapa Engkau mulia. Mari berserulah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau di malam yang berbahagia ini. Engkau berbelas kasih kepada kami.
khususnya remaja pemuda dari penggembala ini, kami boleh menyatakan kasih dan cinta kami, sebab Engkau yang lebih dahulu mencintai kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau, sebab kami diberikan perpanjangan umur, sebab kami diberi kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, sebab kami diberi pertolongan oleh Tuhan. Engkau menjamin seluruh hidup kami. Kepastian kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah, urapilah hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah kebenaran-Mu yang dinyatakan, dan pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih. Kami menolak pekerjaan si jahat yang coba mengganggu suasana ibadah, yang mengganggu suasana pemberitaan firman Allah. Kami menolak, mengusirnya di dalam nama Yesus Kristus. Hadirat-Mu menaungi kami bersama. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dan berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik semua, selamat datang dalam ibadah remaja pemuda. Dengan senang hati saya menyapa kita semua. Shalom. Sekali lagi, shalom. Semangat muda-mudi harus ada, dan semangat itu nggak boleh pudar sama sekali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, merupakan seri yang keempat dari pemberitaan firman secara berturut-turut, di mana kita mendengar bagaimana kesiapan gereja menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Dan kemudian saya coba menjelaskan dengan firman Allah bahwa murka Allah bisa jatuh kepada orang-orang yang di suasana keadaan dunia yang seperti ini masih merasa aman sendiri, merasa tenang sendiri, kemudian merasa tentram sendiri, dan sampai seperti orang yang bermanja-manja. Ini dimurkai oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Karena memang Tuhan mau di akhir zaman ini kita harus semakin banyak berseru-seru kepada Tuhan, semakin hari semakin menunjukkan rasa takut, rasa hormat, rasa gentarnya kepada Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah bahwa gereja Tuhan yang digambarkan bagaikan perempuan-perempuan yang harus gemetar, yang harus berkabung. Dan memang sekarang waktunya penggenapan firman Allah. Gereja Tuhan harus banyak menangis di kaki Tuhan. Ya, persis seperti yang Yesus katakan, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu. Ini waktu penggenapan yang dimaksud, sebab kalau tidak meratap sekarang, nanti dalam penghakiman Allah dipastikan akan meratap. Maka sebelum meratap pada penghakiman Tuhan dan dijebloskan dalam hukuman kekal, lebih baik kita dengan rela dan takut, hormat kita kepada Tuhan, untuk meratap, untuk menangis, untuk bergabung, untuk berpuasa. Bukan lagi ditetapkan dengan aturan-aturan gereja, bukan lagi ditetapkan dengan pengumuman-pengumuman dari gereja, tapi dari kemauan dan kerelaan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika Allah memang telah murka, maka siapapun tidak akan mampu untuk membatalkannya. Kalimat ini akan saya ulang kembali, bahwa jika Allah telah murka,
maka siapapun tidak akan ada yang mampu untuk membatalkan murka itu. Maka mari saudara-saudara, remaja pemuda, pada malam hari ini saya mengingatkan bahwa di waktu yang sedikit ini, meskipun hari Tuhan telah sedang bergerak, dan itu sebagai ancaman kepada dunia. Karena hari Tuhan yang dimaksud adalah bukan hari Tuhan yang memberkati secara jasmania, yang menyembuhkan penyakit-penyakit kita, bukan lagi mengadakan suatu musisat-musisat yang didambakan oleh banyak orang, termasuk saya juga. Tetapi akhir zaman Tuhan tidak akan melakukan itu. Tetapi Dia melepaskan semua kemurkaan-kemurkaannya yang begitu besar dan sangat mengerikan sekali. Dan ketika kemurkaan Allah di akhir zaman telah turun, itu datangnya begitu cepat. Datangnya cepat sekali, tanpa terduga. Pada bulan Januari kemarin, tepatnya tanggal 18, saya bersama istri masih ada di Pulau Batam. Dan kalau tidak salah tanggal 26 atau tanggal 27, saya kembali dari Pulau Batam. Dan waktu itu kami naik pesawat, belum ada lagi kejadian seperti yang sekarang ini. Memang sudah kita dengar ada wabah yang dimulai di Wuhan. Sekarang pada pertengahan bulan April tahun 2020 ini, boleh dikatakan seluruh dunia telah dilanda oleh malapetaka yang disebut dengan COVID. Seluruh dunia, tidak ada kabupaten kota yang tidak dilanda lagi di seluruh dunia ini. Nah, apakah ini muncul dengan begitu saja? Saya mengatakan ini bagian dari murka sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau dengan kekuatan manusia, manusia tidak akan mampu untuk keluar dari COVID-19 ini. Tidak akan bisa. Saya tadi mengikuti berita Parlemen di Amerika Serikat untuk pertama sekali ketika mereka mengadakan rapat, dimulai dengan doa, dan semua yang berdoa meratap dengan tangis. Di sekolah-sekolah di Amerika ternyata dulu di dinding-dinding sekolah mereka itu ditempelkan hukum Tuhan yang 10. Jadi hukum Tuhan yang 10, 1, 2, 3 sampai 10 itu selalu di sekolah-sekolah ditempelkan oleh mereka. Tetapi kemajuan ini setelah segala sesuatu berada dalam tingkat kemajuan modernisasi yang luar biasa, dianggap 10 hukum-hukum yang menempel di dinding itu atau di dinding sekolah maksud saya, dianggap itu sudah old, sudah ketinggalan. Yang ada sekarang adalah bicara sains, pendidikan, dan tingkat-tingkat tinggi yang luar biasa. Nah, kemudian dalam doa itu mereka meratapi kepada Tuhan karena mereka telah membuang hukum-hukum Allah yang tadinya mereka tempeli di setiap ruangan kelas, ya. Dan mereka sudah jarang berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak yakin lagi dengan pertolongan Tuhan. Mereka justru lebih percaya kepada anjing herder penjaga mereka daripada Tuhan. Itu yang mereka tangisi bersama. Dalam doa itu mereka akui, ternyata saudara kekasih, peristiwa ini telah mencelikkan mata mereka. Dan ini yang saya maksudkan, pada masa kesempatan yang sedikit waktu ini, kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita membuang kesempatan ini,
Saya tidak tahu kapan kita akan bisa kembali kepada masa-masa, waktu-waktu kita bisa bergaul karib dengan Tuhan Yesus Kristus. Bergaul karib dengan kebenaran firman yang dibukakan rahasia kebenarannya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebab kalau kembali kepada murka yang saya sebutkan tadi, nanti Anda boleh baca dalam Zefanya pasal 1 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Kira-kira garis besarnya dalam Zefanya pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18 itu adalah gambarannya merupakan sebuah hari kegemasan dari Tuhan. Sebuah hari yang sulit, sebuah hari yang susah, hari kemusnahan, hari pemusnahan, hari gelap, hari kesuraman, hari peniupan sangkakala, harta tidak berguna. Nanti baca di sini. Harta pun tidak berguna pada hari kemurkaan Tuhan. Dan ini sedang berada di ambang pintu kita. Hanya ketika identitas Allah, DNA Kristus ada di dalam saya, di dalam kalian hai remaja pemuda, maka jaminan keselamatan ada pada kita sekaliannya. Nah, oleh sebab itu mata rohani kita harus tercengang, kita harus terbelalak. Ini waktunya kita terbelalak, ini waktunya kita harus terbuka mata. Ya, mata kita harus memandang kepada Tuhan dan memandang kepada hari perhentian yang telah Yesus janjikan kepada kita. Sekalipun mungkin kita berhadapan dengan situasi hidup yang berat, persoalan beban hidup yang berat, tapi mari saya mendorong lewat berita firman ini, kerahkan segala sesuatu yang masih sisa. Kerahkan segala sesuatu yang masih sisa dalam diri kita masing-masing, dalam dirimu hai remaja dan pemuda, untuk berfokus kepada Allah, berfokus kepada firman-Nya, memandang perjanjian Allah yang luar biasa. Malam ini kepada remaja pemuda dan kepada kita semua yang boleh mendengar firman Allah, bagaimana kita bisa memandang kepada Allah di tengah-tengah beban hidup yang berat, tantangan tekanan hidup yang berat ini, ancaman demi ancaman nyawa ya yang bisa terjadi kepada siapapun. Dengar baik-baik. Saya akan memberikan contoh kepada kita malam hari ini. Kita belajar kepada anak Yakub yang ketujuh. Siapa anak Yakub yang ketujuh? Yang bernama Isakar. Anak Yakub yang ketujuh namanya Isakar. Apa keunggulan Isakar? Ya, sehingga ini pantas untuk diteladani pada saat malam hari ini, untuk menjadi contoh bagi kita yang punya beban hidup, pergumulan hidup, supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Dapat kita buka dalam Alkitab kita, dalam Kejadian 49 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dalam Kejadian 49 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Ini juga menjadi langkah terakhir kita akhir zaman ini, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, supaya kita belajar dari sebuah peristiwa yang luar biasa ini. Ya, ketika Yakub memberkati anak-anaknya, dia menyampaikan berkat ini kepada Isakar. Di mana dalam ayat 14 itu dikatakan bahwa Isakar itu seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap, diapit oleh beban. Semua yang namanya beban itu pasti berat. Membuktikan beban itu berat sampai seakan-akan
keledai atau Isakar meniarap. Meniarap itu kata lain daripada tersungkur. Jadi kalau ada beban hidup, bukan lari kepada manusia, tapi larilah kepada Tuhan dengan cara tersungkur di kaki Tuhan. Katakan apa ya? Tersungkurlah di kaki Tuhan. Dan setiap orang yang mau tersungkur hidupnya kepada Tuhan, matanya akan dicelikkan oleh Allah. Mata rohaninya akan dibuka. Itu sebabnya setelah dia meniarap oleh karena beban, oleh karena dia mengalami persoalan hidup yang besar, tapi dia tidak lari kepada dunia, tapi datang tersungkur kepada Tuhan. Matanya dibuka. Ayat 15-nya. Maka matanya pun terbuka. Dan ingat, kalau mata rohani kita sudah terbuka, karena kita belajar untuk tersungkur kepada Tuhan, kita akan melihat rumah perhentian kita yang sesungguhnya. Kita akan melihat perjanjian Allah, perhentian. Dalam ayat 15 itu disebutkan, ketika Isakar melihatnya, bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai. Yerusalem sorgawi itu adalah perhentian, dan itulah perhentian yang terbaik. Di bumi ini bukan perhentian yang terbaik, sebabnya Yesus sebut ini tempat kita sementara. Di bumi ini kita, Tuhan katakan bahwa kita sedang seperti seorang musafir, atau seperti pendatang, atau seperti perantau. Jadi di bumi ini seperti perantau. Kalau namanya perantau, orang yang merantau itu pasti sekali waktu dia kembali ke kampung halaman, toh? Kan begitu. Ya, musyafir pun begitu, dia hanya melintas. Jadi di bumi ini kita bagaikan melintas. Tempat perhentian kita bukan di sini. Ya. Tapi kalau ada beban hidup, persoalan hidup, maka silakan tersungkur datang kepada Tuhan. Itu jawabannya. Mata kita akan dibuka oleh Tuhan. Setelah dia buka, kita melihat perhentian, negeri perhentian. Kita akan menengadahkan wajah kita bukan lagi ke bumi yang fana, tapi ke kerajaan kekal yang luar biasa. Itulah negeri yang baik, itulah negeri yang permai. Dan kalau pandangan kita sudah ke sana, ini sama artinya seperti Isakar. Dia sendengkan bahunya, dia pikul beban itu, dia angkat beban itu. Ya, dia tidak mau berhenti. Ya, dia terima beban itu. Orang-orang percaya harus demikian. Anak-anak muda sekarang juga harus belajar untuk memikul beban. Ya, jangan sampai tidak punya beban. Orang-orang di sekitarmu, sahabat, teman-temanmu, engkau yang memikirkan keselamatan mereka. Tapi sebelum kau pikirkan keselamatan mereka, maka dipastikan engkau harus memiliki keselamatan lebih dahulu. Haleluya. Harus selamat dulu kamu. Ya. Dan memang ini waktunya kita harus punya beban. Dan beban itu harus setiap hari kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan doa-doa yang tidak putus-putusnya. Dengan cara-cara yang tidak putus-putusnya. Berkesinambungan untuk menolong orang lain. Orang yang telah melihat kerajaan sorga, walaupun tubuh badaninya ada di bumi, maka nampak dari semua perbuatannya, nampak dari pertumbuhan
pertumbuhan rohaninya. Ya, sama seperti Isakar, dia angkat beban, dia pikul beban, bahkan rela menjadi budak rodi. Rela menjadi budak rodi. Ini semangat yang luar biasa. Walaupun diapit, ditekan oleh beban yang berat, dia melihat negeri perhentian itu permai. Semangatnya luar biasa. Ya, ia punya semangat. Maka dia berikan bahunya untuk memikul beban. Ia memberi dirinya rela menjadi budak rodi. Budak rodi ini berbicara tentang merelakan diri diperhamba. Rela menjadi hamba. Hamba apa? Bukan hamba daging, tapi hamba kebenaran. Hamba kepada Kristus. Ya. Dan orang yang sudah memandang kepada Kristus, kepada kerajaan Allah, seperti Isakar yang telah melihat negeri perhentian yang permai ini, maka beban pun tidak lagi berat. Beban pun sudah menjadi ringan dengan sendirinya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dapat dibaca di Alkitab masing-masing. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17 itu, ya, ketika orang sudah melihat kepada kerajaan Allah, kepada maksud dan tujuan Allah dalam hidupnya, maka semua bentuk penderitaan atau pergumulan atau beban yang kita punya, Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, penderitaan ringan yang sekarang justru mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, melebihi apa? Segala-galanya. Katakan amin dulu. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi semua beban, semua persoalan, semua tantangan hidup, COVID-19 hashtagnya kemarin di rumah saja. Walaupun si jelita kami masih kerja, kan begitu. Tapi tetap kerja di rumah, kan begitu. Di rumah kantor maksudnya. Ya. Ini tetap semangat. Ya. Memang anak-anak Tuhan dalam keadaan dunia yang sedang bergoncang ini harus tetap ada aktivitas. Jangan taunya ini kan lockdown di rumah, akhirnya makan terus. Nanti tambah timbangan, ya makin murah harganya, saudara dikasih. Tapi bukan berarti di rumah tidak makan, ya. Nanti murah harga jadi nggak makan, terus makan. Ya saya pun makan juga. Makanya maju perut jadinya, saudara dikasih. Bukan maju terus, maju perut pantatnya mundur karena makin gemuk, saudara. Haleluya. Jadi perjuangan hidup menjadi apa? Ringan. Bagaimana bisa terjadi itu? Karena mata sudah melihat kerajaan Allah. Contoh namanya siapa tadi? Isakar. Hebat itu, luar biasa. Aduh, saya kagum dengan ini. Sangat kagum sekali. Ya. Itu merubah semua menjadi seperti penderitaan ringan. Karena setelah Isakar melihat negeri yang permai perhentian itu, malah dia berikan sendekan bahunya. Ayo, mana lagi beban? Sini. Mau jadi budak, sini. Jadi budak rodi. Kalau disebut budak rodi itu berarti seperti budak yang dipaksa. Sudah tahu seperti dipaksa, dia pun rela untuk dipaksa. Ayo bayangin itu. Ngeri ya, saudara. Tapi kalau nggak ada kerelaan, nggak melihat surga, datang ke gereja, aduh. Ya,
Aku takutnya banyak orang di luaran sana senang dengan diadakannya lockdown gereja. Ya, supaya kalau ditanya gimana kabarmu, Pak, gereja kita kan lockdown. Ya, saya sampaikan kepada saudara, gereja Bethel Indonesia kilometer 79 tidak pernah lockdown. Setiap hari di sini ada ibadah. Setiap hari saya menyampaikan firman Tuhan. Walaupun jemaat harus mendengarkannya di rumah masing-masing. Kami tidak pernah lockdown. Kami tidak mau tunduk kepada COVID-19. Kami mau tunduk kepada Yesus Kristus. Untuk itu suara kebenaran harus bicara setiap hari. Tapi kami harus menghormati pemerintah kami. Pemerintah Republik Indonesia, yang kami tahu mereka adalah hamba di hadapan Tuhan, penyambung daripada lidah dan rencana Allah. Kami harus mendengar. Itu sebabnya jemaat harus dipisahkan secara badani dari kami yang sedang berada di dalam gereja, supaya mereka bisa tetap mengikuti ibadah dengan tenang, sekaligus juga tunduk hormat kepada pemerintah, tetapi tidak pernah hilang esensi ibadah dalam hidupnya. Itu yang paling penting, saudara kasih. Jadi jangan senang. Justru ya, dengan peristiwa COVID-19 ini, setiap hari kita harus mendengar firman Allah. Setiap hari. Ya, saya terus bicara tentang kebenaran setiap hari. Ya, apapun maksud kehendak Allah, saya akan terus bicara. Ya, saya akan terus bicara. Itu sebabnya saya bukan manusia super. Mohon juga kekuatan dari Tuhan lewat doa-doa saudara, supaya suara kebenaran boleh kita sampaikan bersama-sama. Kalian remaja pemuda tinggal hanya melanjutin saja kepada teman-temanmu, supaya teman-temanmu juga jangan nanti ya ditangkapi Satpol PP karena berada di KP-KP, ya di tempat-tempat orang-orang makan bakso, tapi ke gereja kau enggan datang. Atau membuka Androidmu, Facebookmu mengikuti ibadah ini, kau mungkin juga berkata aku tidak punya pulsa dan sebagainya. Ya, saudara-saudaraku, pulsa itu belum termasuk dari sebuah penderitaan, saudara. Belum. Tapi ini, kalau sudah melihat kerajaan Allah, penderitaan seperti apapun, Tuhan pastikan kepada kita, semua dirubah menjadi apa? Penderitaan ringan. Ya. Kenapa? Karena sudut pandang sudah berubah. Sudut pandang sudah berubah karena di dalam diri kita adalah ya, hanya bagaimana aku bisa bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal, dan menganggap bahwa perjuangan hidup itu bagian dari rencana Allah memproses kehidupanku supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Maka caranya, saudaraku, di ayat 18-nya Paulus katakan, saksikan kepada orang di Korintus, kami para rasul tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, oleh sebab itu, kalau mungkin peristiwa COVID-19 ini ada beban-beban kehidupan yang bertambah. Mungkin orang yang berbisnis sedikit berkurang pendapatannya, atau mungkin harga barang-barang di pasar bisa saja lebih mahal sedikit dari yang biasanya. Saya sampaikan, ayo bertahan sajalah, ya, dan bersyukurlah kepada Tuhan. Jaga hati, jangan sampai ngomel sama Tuhan, jangan sampai kita apalagi menghujat, jangan. Terima ini semua
sebagai sebuah proses bagaimana mematang dewasakan kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Makanya jangan pernah terlambat datang kepada Tuhan. Sebab siapapun yang datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku, ya, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 itu, Tuhan berkata, ini panggilan yang berlangsung berabad-abad, saudara. Ini panggilan yang berabad-abad, dan sampai malam ini masih berlaku panggilan Tuhan ini. Ya, sekali lagi saya katakan, ini panggilan Tuhan yang sudah berjalan berabad-abad sampai malam ini, dan masih berlaku sampai malam ini. Marilah kepadaku semua. Ada letihmu, ada lesumu, ada beban beratmu. Ini waktunya datang. Persis seperti Isakar yang punya beban hidup, dia justru datang kepada Tuhan tersungkur. Dan setiap orang yang datang kepada Tuhan, ya, Tuhan memasangkan sesuatu yang disebut dengan kuk. Ayat 29-nya berkata, pikullah kuk yang ku pasang. Pikullah kuk yang ku pasang, dan belajarlah kepadaku. Ya, memang supaya kuk itu menjadi enak, beban kita menjadi ringan, kita harus memang belajar kepada Yesus. Belajar kepada siapa? Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus Kristus? Apa yang bisa kau dapatkan? Di malam kemarin, di sesi yang ketiga, saya menyampaikan bahwa Yesus Kristus telah belajar taat. Dalam Ibrani 5 ayat 8, Tuhan Yesus telah belajar taat sebagai anak di hadapan Tuhan. Belajar apa? Taat. Maka kalau Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku, pikul aku yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, apa yang kita pelajari dari dia? Ibrani pasal yang kelima tadi ada 8 berkata, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Jadi karena dia belajar menjadi taat, saya, remaja pemuda, siapapun yang mendengarkan berita ini, memang harus belajar kepada dia. Apa yang kita dapat dari Yesus? Ketaatan. Ya, apa saudara-saudara? Ketaatan. Justru kita belajar dari Yesus tentang ketaatannya juga pada saat-saat dia mengalami perjuangan dan penderitaan. Ya. Dan perjuangan penderitaan itu, ini yang menyempurnakan Yesus Kristus. Dan mari hai remaja pemuda dan semua jemaat Tuhan yang mendengarkan berita ini, ya, COVID-19 ini mungkin sebagai penderitaan ancaman bagi dunia, tapi biarkan ini menjadi cara Tuhan menyempurnakan kita semuanya. Haleluya. Amin. Nah, semakin kita belajar bergaul kepada Tuhan, semakin kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau kita lakukan segala sesuatu dalam ketaatan, ya, maka hasilnya adalah kuknya pun menjadi enak, bebannya pun menjadi ringan. Pantas dong Isakar, ya, dengan segala kerelaannya, dia mau menjadi budak rodi, atau rela menjadi hamba, atau diperhamba hidupnya, karena dia melakukan itu semua. Dan dia merasakan bahwa ini semua gak ada berat-beratnya, ini semua ringan saja, ya, tidak membuat dia menjadi susah. COVID-19 ini susah bagi dunia, bagi orang percaya jangan susah. Haleluya.
Jangan mau susah. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan betapa susahnya aku gara-gara corona ini. Gak usah bilang begitu. Ya, minta saja kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Minta saja perlindungan dan pertolongan dari Tuhan, agar Tuhan sembunyikan kita di dalam Dia. Sebab hanya padanya kita aman dan terlindungi, saudara-saudara kasih. Haleluya. Ini waktunya kita membuka mata secara lebar-lebar kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan bertahan dengan cara hidup yang lama. Amsal 1 ayat 22, bagaimana orang Israel, bagaimana orang-orang pada zaman itu, sekalipun sebenarnya mereka orang-orang Yahudi, tapi mereka seringkali dirantai, diikat oleh perkara-perkara dunia yang membuat mereka tidak pernah bisa maju-maju. Amsal 1 ayat 22 dapat dibaca di Alkitabnya masing-masing. Tuhan berkata, berapa lama lagi? Tuhan sedang bertanya kepada remaja pemuda, berapa lama lagi kamu berubah? Berapa lama lagi kita harus tunduk kepada Tuhan? Berapa lama lagi kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri? Tuhan marah nih. Tuhan mengingatkan nih. Ini sebuah peringatan yang luar biasa. Dikatakan di sana, saudara-saudara, berapa lama lagi orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan? Ya, jadi hidup yang biasa-biasa, ya senang. Aku takutnya remaja pemuda ini ada nggak peningkatan doanya ini, saya nggak tahu ini. Biarlah urusanmu dengan Tuhan. Tapi ketika kau dengar ini, engkau lalukan begitu saja, Tuhan akan tanya malam ini kepadamu, berapa lama lagi kau seperti ini, seperti orang bodoh? Kita seperti orang bodoh, seperti orang tolol. Tidak ada bedanya orang Kristen dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Seakan-akan keadaan ini nanti pasti akan berhenti begitu. Bagaimana kalau tidak berhenti? Ya, bagaimana kalau bermutasi corona ini menjadi suatu virus-virus yang berbeda? Sementara kita dalam keadaan seperti ini pun kita tidak mau berubah. Ya, saya melihat kedai-kedai tua sampai hari ini belum kosong, saudaraku. Nggak pernah kedai tua lockdown gitu. Makin ramai saja kedai tua, saudaraku. Aku bingung juga. Ya, seakan-akan dia berpikir kedai tua itu corona nggak bisa masuk ke situ. Gitu. Betapa angkuhnya manusia, saudara. Betapa angkuhnya. Ya. Aku takut terjadi seperti di India. Orang lagi di pasar dipukuli sama polisi, dihajar sama polisi. Dengar adik-adik saya yang saya cintai, anak-anak rohani saya yang saya cintai. Ya, memang kalau pemerintah katakan kita harus menjaga diri kita, pakai masker, pakai masker. Berjalan keluar dari rumah, pulang, ya cuci tangan kamu, bila penting tukar pakaian kamu. Kalau dikatakan begitu kan gak ada yang sulit. Coba kalau pemerintah bilang begini, siapa yang keluar langsung penjara 3 bulan, ayo bagaimana itu? Atau siapa yang keluar rumah ketangkap maka harus bayar uang 1 juta, gimana itu? Ini kan disuruh mandi, cuci tangan. Coba kalau orang-orang sering cuci muka gimana itu? Mukanya makin apa? Makin kinclong toh, seringeo. Iya kan? Makin kinclong mukamu. Ya. Ini ndak. Orang Batak bilang dasar si budat, saudara bekasih. Ya. Disuruh cuci muka nggak mau cuci muka dia. Nah, biarlah begitu katanya. Banyak ibu-ibu juga begitu. Ya. Udaranya suamiku katanya. Suaminya pun mencium, napasnya pun baunya bukan main, saudara. Siapa yang mau cium?
Ayo, jangan sampai Tuhan tanya berapa lama lagi. Jawabmu adalah sekarang ya Tuhan. Haleluya. Orang yang tak berpengalaman dalam ayat 22 itu dikatakan masih gemar mencemooh, masih hot mencemooh, bikin WA-an, bikin Facebookan, ya mencemooh. Ini bukan masanya mencemooh. Apalagi orang bebal masih suka membenci. Waduh, bukan lagi sekarang waktunya itu. Bukan. Tapi sebagai penutup untuk malam hari ini, ya, Tuhan mengingatkan dengan tegas. Yeremia 31 ayat yang ke-22. Ya, ini kepada orang-orang yang harus mengambil keputusan, remaja pemuda yang mengambil keputusan, keluarga-keluarga yang mengambil keputusan. Apa keputusanmu? Dalam Yeremia 31 ayat 22 ini, apa itu, saudara? Ini berapa lama lagi? Berapa lama lagi engkau mundur maju? Hai anak perempuan yang tidak taat. Wah, ini kayaknya laki-laki nggak kena ini. Tapi ingat, disebut perempuan di sini, ini menggambarkan siapa? Gereja Tuhan. Perempuan-perempuan di sini menggambarkan apa? Gereja Tuhan atau jemaat atau umat Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi ini Tuhan tanya nih, berapa lama kamu mundur maju ini? Ini sampainya kepada orang-orang yang tidak punya pendirian. Tuhan kan mau sebenarnya kalau kita maju-maju. Makanya ketika Elia berhadapan dengan Ahab, berhadapan dengan Izebel istri dari Ahab, berhadapan dengan 450 nabi Baal, Elia pernah ngomong dulu kepada rakyat, kepada orang banyak, sebelum pertarungan dimulai antara manusia kudus dengan nabi Baal 450 plus Ahab dan Izebel. Apa kata Elia, saudara kekasih? Dia tanya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ya, nanti baca di rumah di 1 Raja-Raja 18 ayat 21 itu. Saya tidak sampaikan malam hari ini kepada kita, tidak jelaskan itu, tapi baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Elia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Nah, kitab Yeremia ini, saudaraku, juga mengingatkan hampir sama. Jadi dari generasi-generasi, dari masa ke masa, memang selalu didapati Tuhan orang-orang yang tidak taat. Aku takutnya akhir zaman yang seperti sekarang ini masih banyak orang tidak taat. Kemana mereka akhirnya? Jika ada teman-teman sahabat keluargamu yang belum taat, ayo dengan rendah hati kau lanjutkan khotbah ini kepada mereka. Kalian mungkin sulit bicara kepada mereka, tapi kalau bisa silakan bicara kepada mereka. Tapi jika tidak, engkau hanya lanjutkan materi-materi khotbah. Sampaikan kepada mereka bahwa ada YouTube kita, channel kita di YouTube, dan channel YouTube kita namanya Ebenezer Official, ya, official. Tapi tolong jangan lupa di subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe. Ya. Tapi jempolnya begini, jangan buat yang begini, saudara. Ternyata isi dalamnya benar, kau buat begini, nanti tanggung akibatnya. Tapi kalau memang isinya jelek, bilang jelek. Tapi siapa yang berani bikin jelek, nanti tanya sama saya. Ya, kalau rupa saya, ya pas-pasan seperti ini, memang Tuhan Yesus lah yang ciptakan seperti ini. Dan aku bersyukur dengan wajah yang seperti ini. Andai aku mungkin kelewat ganteng, saudaraku, mungkin aku tidak jadi seorang gembala. Bisa jadi aku jadi artis atau apa gitu. Ya. Jadi semua indah pada waktunya lah. Haleluya. Bersyukur dalam segala hal. Amin. Iya. Bersyukur, saudaraku. Kalaupun saya membaca harus pakai kacamata, ya bersyukur saja.
Ntar besok-besok Tuhan bilang, kau gak usah baca pakai kacamata, ya gak apa-apa, ngalir aja. Tidak ada jadi keluhan sedikit pun itu, saudara. Apa yang saya maksudkan dari sesuatu yang baru kepada orang yang taat, ini sebagai berita penutup untuk malam ini. Dalam ayat 22 tadi dikatakan dalam Yeremia itu, sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Saya ulangi, sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Apa yang baru itu? Perempuan merangkul laki-laki. Ngeri ya? Wah, langsung pikirannya ini apa nih? Manusiawi ini. Tuhan gak bicara tentang itu. Ya, bukan jasmania. Ya, kalau perempuan tadi gambarnya siapa? Gereja Tuhan. Yang keras suaranya? Gereja Tuhan. Perempuan tadi. Laki-laki ini siapa kalau begitu? Ya, masih ingat Rasul Paulus bilang begini, aku cemburu kepada kamu sebab aku telah mempertontonkan kamu kepada seorang laki-laki sorga. Siapa laki-laki itu? Yesus Kristus. Siapa yang merangkul? Gereja Tuhan. Jadi kita harus yang merangkul. Jangan anak manja. Anak manja kemarin saya berapa seri saya sampaikan bahwa hanya ingin diberi hati, hanya ingin dituruti kemauannya. Makanya dimatikan Tuhan bangsa Israel. Tidak sampai kau di Kanaan katanya. Karena selalu mau diberi hati saja. Ya, Tuhan kasih mukjizat, Tuhan kasih perlindungan, pemeliharaan, tiang awan, tiang api. Dan itu selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan mereka. Dianggap itu sebuah kebiasaan, saudara. Waktu sebagai sesuatu yang mungkin ya sudah begitulah. Sekarang Tuhan mau demi kemajuan rohani kita, supaya kita punya pendirian, tidak mundur dan maju, tapi bisa maju bersama dengan Kristus. Rangkullah Yesus. Carilah Tuhan dengan segala kebenarannya. Haleluya. Ini waktunya kita mencari, beraktif, benar-benar aktif, mencari Tuhan, mencari kebenaran. Ya, saudara-saudaraku, kita harus belajar menjadi anak, seorang anak. Berbeda dengan domba. Kalau domba itu hilang, dicari sama gembala. Tapi kalau anak, tidak pernah dicari bapaknya. Dia yang menyadari keadaannya. Maka sadarilah kemalanganmu, kata Alkitab, saudara. Sadari keadaan kita. Carilah Tuhan dengan segala kebenarannya. Ya, haleluya. Kita harus cari Tuhan. Sebagai ayat penutupnya, Zefanya pasal 2 ayat yang ketiga. Ini yang kita cari. 3 hal di sini yang Tuhan ingatkan untuk kita cari. Dalam Zefanya pasal 2 ayat yang ketiga, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan apa? Hukumnya. Yang kedua, carilah keadilan. Yang ketiga, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan. Cari Tuhan, cari keadilan, cari kerendahan hati. Ternyata untuk rendah hati itu harus dicari loh, saudara. Yang sama artinya itu harus belajar. Ya, itu harus belajar. Dilatih diri kita menjadi rendah hati. Dari yang tinggi hati, dipendekkan dulu hatinya, begitu kan? Dipotong, ya, ditebang, supaya menjadi rendah hati dalam Tuhan. Dan aku percaya pesan ini Tuhan Yesus tuliskan di hati kita bersama. Saya pendeta Ebenezer Silalai, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia, Kandis Kota, Provinsi Riau, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.